Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua tetap semangat dalam menjalani minggu ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Devi Wulandari dengan NPM 25, Ivan Fajar Prasetya dengan NPM 29, Muhammad Arus Saputra dengan NPM 31, dan saya sendiri Khofifah Galda dengan NPM 43. Kami akan membawakan materi presentasi dengan judul pendataan alat laboratorium kimia. Disimak baik-baik ya. Alat-alat laboratorium berperan sangat penting dalam operasional laboratorium. Suatu kegiatan pendataan yang baik dapat membantu kelancaran operasional dan administrasi alat laboratorium. Pendataan yang baik harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga tercapai efisiensi penggunaan alat yang optimal. Nah, kemudian kita bahas tujuan dari pendataan alat pada laboratorium. Yang pertama, mencegah terjadinya penyalahgunaan pada alat-alat di dalam laboratorium. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis alat laboratorium. Yang ketiga, mengklasifikasikan alat-alat laboratorium. Yang keempat, mengetahui jumlah alat laboratorium yang tersedia di dalam laboratorium. Yang kelima, membantu administrasi laboratorium. Yang keenam, meningkatkan kualitas proses dan hasil pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan di dalam laboratorium. Yang ketujuh, mengurangi resiko kehilangan, rusak, dan pecah pada alat-alat laboratorium. Yang terakhir, mendukung terciptanya kondisi laboratorium yang tertib dan aman. Selanjutnya yaitu penyimpanan dan penataan alat laboratorium. Adapun prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat di laboratorium yaitu yang pertama aman. Alat disimpan supaya aman dari kerusakan, aman dari pencuri. Misalnya alat yang mudah dibawa dan mahal harganya perlu disimpan pada lemari terkunci. Yang kedua yaitu mudah dicari. Untuk memudahkan mencari letak masing-masing alat dan bahan, perlu diberi tanda yaitu dengan menggunakan label pada setiap penyimpanan alat, misalnya pada lemari, rak, atau laci. Kemudian yang ketiga, mudah diambil. Penyimpanan alat diperlukan ruang penyimpanan dan perlengkapan seperti lemari, rak, dan laci yang ukurannya sesuai dengan alat yang disimpan dan sesuai dengan luas ruangan yang tersedia. Penataan alat laboratorium sangat bergantung kepada fasilitas yang ada di laboratorium dan kepentingan pemakai laboratorium. Fasilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya ruang penyimpanan, ruang persiapan, dan tempat penyimpanan seperti lemari dan rak-rak. Nah, berdasarkan Permen PAN RB nomor 3 2010, peralatan laboratorium dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kategori 3. Kategori 3 merupakan peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sulit, resiko penggunaan tinggi, dan memerlukan kecermatan atau akurasi yang tinggi. Nah, contohnya adalah tanur. Yang selanjutnya yaitu peralatan kategori 2. Adalah peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sedang, resiko penggunaan sedang, akurasi atau kecermatan pengukurannya sedang. Nah, contohnya yaitu alat-alat destilasi. Yang selanjutnya yaitu peralatan kategori 1. Untuk peralatan kategori 1 merupakan peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya mudah. Nah, contohnya ada tabung Erlenmeyer, gelas kimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mendata alat laboratorium. Dalam pendataan alat, yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, jenis bahan dasar penyusun alat tersebut. Jadi kita harus tahu alat-alat laboratorium itu bahan dasarnya tersusun dari apa. Lalu yang kedua yaitu jumlah dan bobot dari alat tersebut. Kita harus tahu jumlah alat yang terdapat dalam laboratorium itu berapa dan bobotnya itu berapa, agar memudahkan kita dalam mendata alat laboratorium tersebut. Dan yang ketiga yaitu rencanakan tempat yang sesuai untuk menyimpan alat laboratorium. Alat yang terbuat dari logam tentunya harus dipisahkan dari alat yang terbuat dari gelas atau porselen. Dan yang terakhir yaitu
lengkapi alat-alat laboratorium dengan kartu atau label data, yang gunanya juga untuk mempermudah pendataan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknis pendataan alat laboratorium. 1. Kartu data alat informasi berupa nama alat, jenis alat, daftar penerimaan dan pengeluaran alat. 2. Daftar usulan keperluan alat laboratorium dibuat atas dasar stok atau jenis terdapat kerusakan alat, yaitu pendataan menggunakan format administrasi. Tiap komponen meliputi format A, data ruangan laboratorium, format B1, kartu barang, format B2, daftar barang, format B3, daftar penerimaan atau pengeluaran barang. Data format 4, daftar susulan permintaan barang. Format C1, kartu alat format. C2, daftar alat. Format C3, daftar penerimaan atau pengeluaran alat. Format C4, daftar usulan atau permintaan alat. Format 5, format C5, daftar usulan atau permintaan alat dari acara. Praktikum format C6, daftar usulan atau permintaan alat dari tiap lab atau laboratorium. Format D1, kartu bahan format. D2, daftar bahan. Format D3, daftar penerimaan atau pengeluaran bahan kimia. Format D4, daftar usulan atau permintaan bahan. Format D5, daftar usulan atau permintaan bahan dari secara. Praktikum format D6, daftar usulan atau permintaan bahan dari tiap laboratorium. Format E, data ketenagaan. Format F, agenda kegiatan laboratorium. Baik, selanjutnya yaitu monitoring alat laboratorium. Jadi dalam monitoring alat laboratorium itu, yang pertama yaitu tindakan inventarisasi atau monitoring secara rutin dan teratur. Jadi kita harus memonitor atau mengecek alat-alat laboratorium tersebut agar kita tahu kondisinya bagaimana, apakah masih bagus atau rusak. Jadi kita akan lebih mudah. Yang kedua yaitu pendataan mudah dipahami. Yang ketiga, mudah diakses namun tidak dapat diubah secara sembarang oleh orang lain atau pihak yang tidak berwenang. Jadi mudah diakses ini hanya untuk pihak yang berwenang, yang berkepentingan dalam laboratorium tersebut. Dan yang keempat yaitu instrumen inventarisasi yang jelas. Dan yang terakhir, instrumen yang dimaksud antara lain adalah daftar inventaris alat dan kartu alat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai pendataan alat laboratorium kimia. Apabila masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan dan bisa kami diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.